warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di episode 3 Pokahi Podcast Teater Hijrah. Perkenalkan, nama saya Rali. Jadi, di episode kali ini kita akan berbincang seputar Teater Hijrah bersama dengan guest star spesial kita. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja nih kita sambut Kak Ipa Holipa. Halo Kak Ipa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Lagi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, pantesan nambah sumringah ya. Iya jelas. Kak Ipa, kegiatannya apa nih? Sekarang kegiatan ya biasa ya, semester 6 kegiatannya kuliah sama organisasi. Udah gitu aja. Wow, keren banget ya bisa memanage waktu di saat semester 6 yang lagi sibuk-sibuknya. Terus juga nih sambil mengurus kepengurusan periode tahun ini. Keren. Oke, langsung aja nih Kak masuk ke pertanyaan pertama yang banyak banget ditanyain sama followersnya Teater Hijrah. Yaitu apa tuh? Apa perbedaan dari teater kampus dan juga teater independen Kak? Perbedaan teater kampus sama teater independen. Sebenarnya itu pertanyaan yang harus dijawab sama orang yang udah paham banget sama teater ya. Karena aku masih awam lah ya sama teater. Jadi aku jawabnya sesuai pemahaman aku aja. Jadi singkatnya, kalau menurut aku perbedaan antara teater independen sama teater kampus itu pertama dari kepemilikan. Kalau misalnya teater independen itu miliknya individu atau satu komunitas. Nah tapi kalau misalnya untuk teater kampus itu udah jelas ya, teater kampus pasti milik punya kampus itu. Misal kayak kita nih UKM Teater Hijrah, kita udah pasti punya UHAMKA gitu, kepemilikannya udah jelas punya kampus itu sendiri. Nah terus yang kedua itu dari sumber dana. Kalau misalnya teater independen, dananya itu biasanya dari pemiliknya itu atau dari orang-orang yang terlibat di komunitas itu. Nah tapi kalau misalnya untuk teater kampus, pendananya itu dapat dari kampusnya. Ya jadi dari dana mahasiswa itu setiap UKM itu dapat, itu sebagai wadah bakatnya mahasiswa kan. Nah itu kita tuh dari teater kampus ada dana tersendiri dari kampus. Untuk perbedaan yang ketiga itu dari sumber daya manusianya. Nah untuk teater independen biasanya mereka itu enggak ketat untuk penerimaan anggota baru atau untuk rekrutmen anggotanya. Nah tapi untuk anggota di teater kampus mereka udah jelas hampir setiap tahun pasti open rekrutmen. Kayak kita nih, kita kan udah pasti setiap ajaran baru ada maba-maba yang masuk, yang biasa kita sebut sama calon anggota gitu. Itu sih singkatnya perbedaan antara teater independen sama teater kampus. Oke, berarti mulai dari kepemilikan, terus juga dari sumber dana dan juga sumber daya manusianya ya Kak perbedaannya. Cukup jelas ya perbedaan antara teater independen sama teater kampus. Ya. Sama ini juga kalau misalnya dari SDM-nya, biasanya teater independen itu pesertanya atau anggotanya orang-orang yang emang sudah menguasai teater. Jadi dari bervariasi ya, ada dari orang-orang yang sudah bekerja gitu. Nah tapi kalau misalnya untuk teater kampus, anggotanya pasti dari mahasiswa kampus itu sendiri gitu. Kayak kita kan anggota dari UKM Teater Hijrah pasti dari mahasiswa UHAMKA gitu. Oke, baik. Wah, penjelasannya cukup jelas banget ya tentang perbedaan dari teater kampus dan juga teater independen. Oke, sekarang nih Kak, masuk pertanyaan kedua nih Kak. Oke, banyak banget nih. Banyak banget nih. Yang nanya kan aku juga kepo juga nih. Gimana gitu kan? Tips and trick gimana caranya supaya kita itu pede saat kita berakting Kak? Pede saat berakting itu sebenarnya gimana kitanya ya, tapi tips pertama dari aku itu dari berlatih. Karena pasti semua teman-teman yang ada di Teater Hijrah pun nggak semuanya pede ya awalnya tuh, karena dari sering berlatih. Pertama itu sering berlatih, makanya kalau misalnya lagi latihan teman-teman harus serius, jangan kebanyakan bercanda gitu. Terus kedua, jangan pernah malu-malu. Jadi pada saat kita belajar mencoba harus mau, jangan malu-malu. Malu kelihatan jelek. Pokoknya di teater itu jangan pernah malu untuk kelihatan jelek. Karena kan kalau misalnya kita udah acting, pasti ekspresi yang dikeluarkan sesuai dengan peran kita kan. Iya, itu cantik, jelek itu jangan malu. Intinya mau belajar dan jangan malu. Terus sering dilatih. Karena dari seringnya berlatih, teman-teman bakal terbiasa. Itu sih singkatnya tips dari aku ya.
Oke, berarti kita itu harus berlatih dengan serius, terus juga jangan malu-malu ya Kak ketika kita mengeluarkan ekspresi kita. Iya, betul. Dan paling penting adalah teman-teman mau mencoba dan mau mencari, karena seorang aktor atau aktris yang baik itu nggak harus selalu disuguhi sama sutradaranya, tapi dia yang mau mengobservasi, dia yang mau mencari sendiri gitu. Wow, berarti kita harus terus menggali ya Kak, Iya, menggali betul. karakter kita seperti apa, itu harus digali lebih dalam lagi. Wow, oke. Sekarang Itu singkatnya ya. Untuk tips-tips yang lebih jelas itu banyak banget yang memang harus dipelajari satu persatu gitu. Karena kalau misalnya disebutin di sini nggak bakal cukup ya waktunya ya teman-teman. bisa sampai minggu depan mungkin ya Kak, nggak selesai-selesai. Oke. Sekarang kita masuk lagi Kak ke Oke. pertanyaan berikutnya. Jadi kan usianya Teater Hijrah itu bisa dibilang sudah tidak muda lagi. Iya, nggak Iya boleh kan? banget. Tahun ini kita udah memasuki usia 34 tahun. Lumayan ya. 34 loh, itu masuk di usia dewasa ya kalau manusia ya. Nah, pastinya kan selama 34 tahun itu Hijrah tuh sudah banyak mengikuti perlombaan, festival, dan pastinya banyak juga nih prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Teater Hijrah. Apa aja sih Kak prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Teater Hijrah? Oke, kalau misalnya berbicara prestasi itu alhamdulillah banyak banget ya dari kakak-kakak alumni yang sebelumnya banyak sekali memberikan prestasi untuk Teater Hijrah. Dan mungkin aku karena usia Teater Hijrah kan 34 tahun dan alhamdulillah di usia 34 tahun itu terus memberikan prestasi gitu ya. Mungkin aku akan bahas sedikit dari tahun 2015 yang emang jangka waktunya nggak terlalu jauh ya. Singkatnya, dari tahun 2015 sampai 2019 itu Teater Hijrah selalu ikut namanya Festival Teater Kampus Jakarta Selatan atau biasa disebut sama FTJS. Nah itu dari tahun 2015 sampai 2017, alhamdulillah kita selalu mendapatkan atau masuk ke nominasi-nominasi kayak nominasi musik terbaik, kemudian artistik terbaik, sutradara terbaik, kemudian ada aktris, aktor terbaik, pokoknya masuk nominasi. Dan di tahun 2018 alhamdulillah kita menjadi grup terbaik 1, kemudian mendapatkan aktris terbaik, kemudian mendapatkan musik terbaik juga. Nah karena FTJS itu kan Jakarta Selatannya ya, jadi untuk setiap pemenang itu lanjut ke jenjang selanjutnya. Jadi itu Jakarta Selatan, para pemenangnya itu masuk ke FTJ-nya atau Jakarta. Nah, nanti di sini adalah para pemenang dari setiap Jakarta tadi. Di kita kan Jakarta Selatan. Nanti ada dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, nanti bersatu di FTJ itu setiap pemenangnya. Dan alhamdulillah di tahun itu kita mendapatkan juara ketiga di Festival Teater Jakartanya. Kemudian mendapatkan aktris terbaik, musik terbaik juga. Alhamdulillah. Jadi kakak-kakak sebelumnya itu udah banyak yang memberikan piala-piala kepada Teater Hijrah. Dan alhamdulillah di tahun 2019 juga kita masih mengikuti FTJS kembali dan kembali mendapatkan nominasi-nominasi. Kemudian di tahun 2021 kemarin itu pertama kalinya baru ada namanya FTKJ, Festival Teater Kampus Jakarta. Nah jadi pesertanya itu dari teater-teater kampus. Nah, kita ikut kemarin dan alhamdulillah kita mendapatkan aktor terbaik, kemudian musik terbaik dan menjadi grup terbaik kedua. Emang apa ya prestasi dari teman-teman luar biasa banget karena dalam berproses pun mereka sangat semangat ya. Jadi alhamdulillah proses yang sudah dilaluin itu terbayarkan, itu usaha teman-teman gitu ya, yang sudah memberikan yang terbaik untuk Teater Hijrah. Dan alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah kita akan mengikuti kembali Festival Teater Kampus Jakarta. Wow. Doain ya. Amin. Ya jadi kita akan mengikuti kembali. Ini berarti tahun kedua kita mengikuti FTKJ. Oh baik, ini berarti tahun kedua mengikuti FTKJ. Iya. Nah keterlibatan kakak di FTKJ tahun ini sebagai apa nih kak? Alhamdulillah di FTKJ tahun ini aku mendapat kepercayaan dari teman-teman untuk menjadi sutradara. Wow, keren banget ya, jadi sutradara, ketua umum, dan juga mengikuti organisasi lainnya. Gimana nih cara kakak untuk bisa manage waktunya tuh kak?
Kalau berbicara tentang manage waktu, mungkin sebisa kita ya untuk bagi waktunya, gimana saatnya aku untuk mencari waktu sebagai sutradara, di mana bisa bedah naskah biar paham naskah yang akan dibawakan. Kemudian pada saat menjadi ketum ya gimana caranya bisa mengelola kepengurusan yang sedang dijalani, dan untuk organisasi yang lain yaitu gimana cara aku bisa membagi waktu saat aku di Teater Hijrah dan juga di organisasi sebelah. Itu lebih ke gimana tanggung jawab kita ya, pada saat emang tanggung jawab kita sudah ada, sudah tertanam dalam diri kita bahwa ini tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan, pasti akan dijalani. Yang penting ada niatan untuk menyelesaikan amanah yang sudah diberikan sama teman-teman. Wow, keren banget Kak Ipa. Nah sekarang aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara Kakak untuk membangun semangat dan juga motivasi terhadap teman-teman untuk menjalankan kepengurusan di periode ini? Oke, gimana caranya aku memberikan motivasi kepada teman-teman pengurus? Namanya kita organisasi kan nggak diem ya, kita dinamis, tenaga, pikiran, semuanya dikeluarkan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengurus udah ngerasa capek, ya udah itu saatnya peran kita bersama. Sebenarnya bukan peran aku aja sebagai ketua umum, tapi peran kita bersama di kepengurusan sekarang untuk memberikan semangat kepada teman-teman semua. Jadi kalau misalnya ada masalah ataupun ada unek-unek, kita adain forum diskusi. Jadi di situ kita saling mengeluarkan unek-unek yang kita rasakan, dan lagi saling menginspirasi, memotivasi gimana caranya teman-teman bisa semangat lagi, kembali lagi nih gairah-gairah semangat berorganisasinya. Seperti itu. Jadi nggak pernah lepas dari saling menyemangati, merangkul, dan memberikan motivasi, saran dan masukan. Tuh, lebih sering ke sharing sih, kita sharing aja gitu. Itu aja sih. Wah, pantes ya pengurus-pengurus di Teater Hijrah itu semangatnya benar-benar luar biasa sekali. Nah, kalau itu mungkin dari teman-teman sendiri ya, emang punya semangat yang luar biasa untuk berorganisasi di Teater Hijrah, untuk berkiprah, berproses di sini. Karena memang proses yang dijalani juga nggak membebani gitu, karena kita ada asas kekeluargaan, saling merangkul, jadi saling menyemangati tuh udah kerasa banget nih di Teater Hijrah. Udah gini. Wah, kekeluargaannya tuh bener-bener kuat banget ya Teater Hijrah. Salut banget Teater Hijrah. Oke, ngomongin kepengurusan nih Kak Ipa. Di Teater Hijrah itu ada apa aja sih bidangnya? Oke, bidang di Teater Hijrah itu ada 4. Pertama itu bidang 1 namanya organisasi dan kaderisasi. Kemudian bidang 2 ada pengembangan karya, bidang 3 ada logistik, dan bidang 4 ada hubungan mahasiswa. Gitu. Wow, lengkap banget ya di Teater Hijrah ya. Oke, terus ada juga nih pertanyaan yang masuk tentang keuntungan apa aja sih yang didapat ketika masuk di Teater Hijrah? Kalau misalnya ditanya keuntungan itu banyak banget ya. Keuntungan di Teater Hijrah itu luar biasa banyaknya, dan bahkan hal yang paling sepele yang bisa kita dapatkan di Teater Hijrah itu public speaking. Jadi kita tuh di Teater Hijrah nggak hanya mendapatkan bagaimana cara kita untuk berakting, bagaimana cara kita biar bakat kita menonjol, kita belajar untuk mengembangkan bakat dan karya kita itu, tapi hal sepele seperti public speaking pun diajarkan. Jadi bagaimana caranya kita biar bisa pede berbicara di depan umum. Kayak ini contohnya mungkin kita rasakan langsung ya, gimana pada saat kita berproses dan masuk di Teater Hijrah kita diajarkan bisa percaya diri di hadapan umum, karena mungkin ini adalah bekal utama yang harus kita bisa kuasai ya. Apalagi yang namanya pementasan kan itu diperlukan kepercayaan diri. Itu keuntungan pertama ya, yang paling bisa diterapkan langsung dan dirasakan oleh diri kita. Dan yang kedua tentunya adalah bakat. Kita bakal menemukan bakat-bakat yang memang dulunya itu ternyata kita baru sadar ternyata punya bakat ini. Kenapa? Karena di Teater Hijrah kita tidak hanya belajar tentang acting, tapi kita juga belajar tentang musik. Ya, ada musik, kemudian belajar juga make up, kemudian kita bisa belajar tentang artistik, dan yang terakhir kita bisa belajar literasi. Nah, jadi di Teater Hijrah itu kita nggak hanya berfokus di acting aja gitu. Jadi teman-teman yang suka make up bisa masuk ke Teater Hijrah karena ada wadahnya. Kita belajar bareng-bareng di situ ya. Membuat puisi, membuat monolog itu bisa di sini. Gitu. Banyak ya keuntungan-keuntungan yang bisa teman-teman rasakan pada saat teman-teman masuk dan berproses di Teater Hijrah. Wah, banyak banget ya keuntungan-keuntungannya ketika masuk ke Teater Hijrah. Nah, berhubungan dengan itu nih Kak, gimana caranya
biar bisa masuk ke Teater Hijrah. Oke, gimana caranya masuk ke UKM Teater Hijrah UHAMKA? Nih, buat teman-teman mahasiswa UHAMKA yang mau bergabung dan berproses bersama di UKM Teater Hijrah, itu caranya gampang banget. Ada dua. Pertama, kalau misalnya kita menggunakan cara yang online, karena udah 2 tahun ya, udah 2 tahun pendaftaran kita itu online. Itu caranya pada saat teman-teman melaksanakan peta, kita akan ada namanya promosi UKM. Nah, di situ nanti teman-teman akan diberikan G-form, link G-form untuk pendaftarannya. Nanti teman-teman tinggal isi dan bisa langsung bergabung di grup UKM Teater Hijrah. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman nanti menjalankan petanya secara offline, itu akan langsung ada namanya stand. Jadi setiap UKM itu udah punya standnya masing-masing. Nah, nanti untuk teman-teman mahasiswa baru tinggal langsung kunjungi stand UKM Teater Hijrah. Udah, nanti di situ tinggal langsung daftar. Caranya gampang banget kan? Wah, gampang banget ya ternyata untuk bisa gabung di UKM Teater Hijrah. Betul banget. Dan itu di pendaftaran untuk menjadi anggota UKM Teater Hijrah bukan hanya untuk mahasiswa baru aja, tapi untuk semua mahasiswa UHAMKA, baik itu di semester 2, semester 3, semester berapapun boleh masuk di UKM Teater Hijrah. Karena kita nggak ada batasan usia ya. Mau semester berapapun boleh kita berproses bareng di sini. Tuh. Caranya gampang banget kan untuk bergabung di Teater Hijrah. Terima kasih ya Kak Ipa sudah mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh followers Teater Hijrah. Sama-sama. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih buat like, komen, dan subscribe YouTube-nya Teater Hijrah. Dan jangan lupa nih buat kepoin Instagram-nya @UKM Teater Hijrah. Sampai jumpa lagi di Pokahi episode berikutnya. Teater Hijrah, salam karya, salam budaya, salam hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.